Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grogi soalnya ya. Diulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau TK itu kan malah diulanginya 3 kali. Salam sejahtera untuk kita semua. Ulangi lagi. Sampai 30 menit selesai, habis. Jadi publication etik, jadi publikasinya itu harus etis ya, ethical publication. Nah sebetulnya kita tidak bisa mempublikasikan secara etis kalau penelitiannya sendiri itu tidak etis. Oleh karena itu dimulai dari sejak awal melakukan penelitian sudah diminta dulu untuk etis. Yang pertama adalah contohnya Anda meminta kepada komisi etik untuk menilai, untuk mereview, dan untuk mendapatkan ethical approval. Tujuannya adalah supaya sebelum penelitian itu sudah etis dulu. Nah pada saat penelitian, ini komisi etik tidak bisa mengawasi ya, tidak bisa mengawasi Anda dalam melakukan penelitian. Jadi saya kira Bapak Ibu sendiri yang punya kewajiban untuk menjaga supaya penelitian itu tetap etis dan nanti publikasinya juga etis. Mari kita belajar sama-sama, jadi Bapak Ibu bisa membuka di website ini, mungkin sudah banyak juga yang pernah membuka, tetapi untuk belajar apakah ini etis atau tidak publikasi yang bagaimana yang itu yang etis, kita bisa lihat di sini. Jadi ini kalau Bapak Ibu mau mencoba, ini websitenya. Di sini memang suatu komite yang tujuannya adalah supaya integritas dalam publikasi hasil-hasil penelitian itu terjaga ya. Nah biasanya supaya ini yang besar ya, yang biasa yang kasus-kasus etik yang besar, supaya kita bisa mempublikasikan secara etis, berarti penelitiannya harus etis. Yang pertama adalah ini, harus menghindari scientific misconduct. Scientific misconduct itu biasanya adalah fabrikasi, ini yang memang yang besar, fabrikasi, falsifikasi, dan plagiarisme. Ini sebetulnya tidak hanya pada saat mempublikasikan, tetapi sejak dari proposal, kemudian pada saat proposal, kemudian melakukan penelitian, kemudian review riset biasanya kalau clinical trial itu ya ada yang menilai penelitian itu baik atau tidak, itu ada clinical monitor misalnya. Nah, itu yang oleh karena itu beberapa program studi yang saya tahu misalnya di program studi, saya ingat sekali kalau Prof. Rika di program studi S3 itu, data-data di bagian belakang kan biasanya ada lampiran-lampiran yang merupakan data mentah. Nah itu pada saat nanti sudah menjadikan disertasi atau tesis begitu, data mentah itu diminta untuk menghilangkan. Salah satunya adalah supaya tidak memicu orang untuk itu membuat pabrik data ya tanpa penelitian, itu salah satunya. Paling-paling nanti yang bisa ngecek adalah temannya yang satu lab gitu. Loh itu kok bisa publikasi datanya sekian banyak padahal kita nggak pernah lihat dia melakukan penelitian misalnya. Dan kalau temannya itu melaporkan kan berarti nanti reputasi Bapak Ibu akan jadi reputasi kita karena kita belajar bersama ya, reputasi kita. Jadi saya juga belajar kok ini. Untuk melihat bagaimana melakukan penelitian yang baik, sebetulnya ada guide. Ini salah satu yang bisa saya ambil, jadi ini bisa di-download. Di sini ada tip-tip, misalnya bagaimana seorang pemula misalnya mau memilih topik, mau memilih teman-teman penelitian yang satu grup yang teman-temannya itu adalah teman-teman yang baik mendukung untuk penelitian, itu di sini ada. Jadi sejak dari misalnya masih pemula, ya kebetulan alhamdulillah waktu saya lebih muda dari sekarang.
itu ketemunya orang yang baik-baik begitu ya. Jadi ya ini silahkan nanti Bapak Ibu bisa membuka sendiri ya. Mungkin ada yang mau disampaikan dari yang ini, mungkin pengalaman, jadi biar real kasus begitu. Ada yang mau ditanyakan atau komen terhadap ini fabrikasi, falsifikasi. Dua dulu, yang fabrikasi dan falsifikasi. Bu Yayi mungkin mau sharing, Bu Yayi, tentang fabrication atau falsification. Jadi kemudian saya minta untuk mencari tesis yang hampir sama, ternyata memang 3 halaman sama persis diambil oleh mahasiswa yang bersangkutan. Kemudian kalau yang untuk falsification ini make up itu pernah saya ditanya oleh seorang mahasiswa juga gitu ya. Jadi kalau misalnya saya sebetulnya sih kurang sedikit Bu, kalau ditambahi sedikit bisa enggak loh, ini kalau data ya sudah apa adanya. Saya sudah menekankan bahwa kalau penelitian kita tidak bermakna, hasilnya statistik dan hipotesis kita tidak terdukung, ya enggak apa-apa, kita kan tinggal pembahasannya begitu ya. Jadi itu yang pernah saya alami. Kalau fabrication saya mencurigai, tetapi kok dosen yang lain tidak gitu. Jadi beliau ini pakai kualitatif, saya minta transkripnya, dia hanya memberikan 5 hampir sama dan fotokopian. Jadi saya nggak yakin sebetulnya mahasiswa ini ke lapangan atau tidak. Jadi dari pengalaman itu kami minta memang kalau seminar hasil harus membawa berkas-berkas hasil penelitiannya ya, termasuk saya pernah menemukan instrumennya untuk kuesionernya itu ada. Tetapi cara ngisinya ini kok kayak yang waktu mau pegawai negeri itu kan disuruh ngisi absen dan sebagainya, itu kan palsu gitu. Tapi ini jadi kuesionernya itu kayaknya dari pulpen yang sama. Ya, jadi ini juga fabrikasi ya. Jadi ini memang harus ya, dosen itu harus jeli, penguji juga harus jeli, dan kita menanyakan, dan kadang-kadang kelihatan kalau di dalam ujian atau seminar itu waktu kita tanyakan di lapangan bagaimana, dia tidak bisa menceritakan gitu ya. Jadi karena saya dengar memang ada pembuat tesis. Ya, jadi yang bisa dibeli gitu loh Pak. Jadi ini kalau untuk ujian, kalau yang untuk paper ini memang saya waktu itu pernah jadi editor, tapi ini majalahnya majalah Indonesia ya, jadi jurnal Indonesia. Hanya saya minta bahwa kenapa kok hasilnya kok agak aneh gitu ya, tapi kemudian dia bisa memberikan penjelasannya gitu ya. Jadi mungkin ya hanya karena keterbatasan di dalam analisis datanya saja gitu ya. Tapi kalau yang falsifikasi, fabrikasi ini di dalam ujian tesis, plagiarisme ini kalau ini ujian yang kuliah banyak sih Bu ya. Jadi saya dulu pernah mengembalikan setengah dari ujian akhir di S2, salah satu peminatan, karena sebetulnya jurnalnya yang saya berikan sudah berbeda-beda. Saya minta untuk mereka mengumpulkan jurnal, nomor jurnalnya tidak boleh sama, dan kemudian mereka harus membuat rancangan program promosi kesehatan, karena saya minatnya di promosi kesehatan. Nah, ininya beda-beda memang penyakitnya, tapi template-nya sama semua, 25 mahasiswa itu, jadi saya kembalikan. Ya, jadi saya kembalikan, dipikir mungkin dosennya nggak baca ya, tapi saya terus terang kalau saya ujian selalu membaca gitu ya, jadi itu saya kembalikan. Jadi kalau kita nggak hati-hati memang banyak yang bisa, mahasiswa itu kreatif ya. Ini saya coba, saya cari dan ternyata plagiarism checker, pakai passwordnya, keywordnya plagiarism checker free online begitu. Ternyata itu ada 10 top 10 begitu ya, checker itu kayak tangga lagu begitu. Nah ini yang ranking pertama, ini Plugscan. Ini yang ranking pertama, saya contohkan ini yang Plugscan, ini yang ranking pertama. Jadi ini sebetulnya bayar tetapi ada trialnya, dan kemarin saya mencoba untuk daftar trialnya dengan memasukkan alamat email, kemudian bisa membuka. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal buka, kemudian daftar, nanti bisa
ya sambil belajar ngecek caranya ngecek plagiarisme. Karena jurnal, jadi publisher itu juga mengecek artikel yang kita kirim sebelum dipublikasikan. Karena saya pernah mengirimkan artikel, kemudian saya mendapat laporannya, jadi berapa persen level of plagiarismenya. Jadi waktu itu sekitar di bawah 10 sih, jadi kalau di bawah 10 mungkin ya itu dianggap, saya nggak tahu ada cut off point berapa, tetapi akhirnya itu dipublikasi juga. Dan saya kira softwarenya publisher yang baik-baik tentunya akan lebih pakai yang untuk ngecek yang baik ya. Jadi ini kan free trial, jadi mungkin kalau publisher ya langganan gitu. Tapi ini bisa untuk contoh, dan ini kebetulan kemarin saya juga coba tadi malam nih. Ketahuan kan ini tadi malam jam 9.24. Saya nyoba memasukkan artikel saya, kebetulan saya juga sedang menyiapkan publikasi, judulnya ada hubungannya dengan etik juga sih, punyanya etik mahasiswa. Jadi ini dimasukkan di sini seperti copy and paste, jadi sebetulnya bisa file upload, tapi file upload ini saya coba kalau terlalu banyak nggak bisa. Nah untuk plaksan yang free trial ini paling banyak 5.000 kata, paling banyak 2.000 kata, jadi kemarin saya coba 5.000 berapa gitu nggak bisa, kemudian akhirnya saya teks input ini seperti copy and paste begitu saja dimasukkan, dan ini yang saya masukkan introduction ada 873 kata dan persentase plagiarisme levelnya 2,6% ya. Nah ini bisa dilihat di sini plagiarisme levelnya. Jadi kalau merah ini yang paling bagus yang warna hijau. Ya, ini sudah termasuk yang kuning. Ya. Dari sini Bapak Ibu bisa ngecek, mungkin bukan punyanya Bapak Ibu sendiri, mau ngecek punyanya mahasiswa begitu. Jadi kadang-kadang kan yang menyiapkan publikasi mahasiswa, kemudian nanti kita tinggal approve saja di nama belakangnya, padahal kan kita yang paling bertanggung jawab. Jadi supaya mahasiswa kita tidak nanti kalau sudah masuk ke publisher dan sudah ketahuan bahwa artikel itu plagiarismenya tinggi, itu nanti kita dapat blacklist. Jadi blacklist untuk publikasi jadi susah. Ya. Ini yang untuk plagiarism checker. Kemudian, nah topik terakhir adalah authorship. Authorship itu maksudnya yang mau dimasukkan di publikasi itu siapa saja. Jadi yang dimasukkan adalah yang berkontribusi. Yang berkontribusi, baik itu kontribusi pada saat penelitian maupun pada saat penulisan publikasi, berkontribusi. Ya. Kalau tidak berkontribusi ya tidak usah dimasukkan. Ada yang ingin pengalaman misalnya, nah kalau kepala bagian harus dimasukkan enggak nih? Kepala bagian. Soalnya yang sesi yang kemarin ada yang bertanya, kepala bagian itu dimasukkan enggak di dalam penulisan? Kalau kepala bagiannya memang anggota tim meneliti dan meneliti ikut menulis, nah itu ya enggak apa-apa dimasukkan. Tetapi kalau tidak, ya enggak usah. Nah, persyaratan apa ya? Apa-apa yang sebetulnya layak masuk di dalam authorship atau ditulis sebagai peneliti itu juga ada panduannya. Ya, ada panduannya. Itali. Apa saja sebetulnya yang harus yang dilakukan supaya, karena kita kan mau melakukan ini ya publikasinya internasional, jadi semuanya ya menggunakan internasional standar juga. Jadi contohnya di sini misalnya harus ya reliable, kemudian jujur dan lain-lainnya, nanti bisa
bisa di-copy dan bisa Bapak Ibu baca. Dia kan udah misalnya pindah ke luar kota, atau mahasiswa itu misalnya kita punya mahasiswa dia terlibat di dalam penelitian, toh dia sudah lulus kemudian namanya tidak dimasukkan, padahal sebagian besar yang melakukan adalah mahasiswa, kemudian kita sebagai misalnya first author-nya, wah itu sebetulnya bisa dirasa-rasakan kok, ini kayaknya layak enggak ya ini kalau saya mau memasukkan, saya mau mengambil ini, sebetulnya kalau bisa dirasa-rasakan, karena etika kan begitu ya, jadi kadang-kadang tidak ada aturan seperti undang-undang seperti itu enggak, tetapi sebetulnya dirasa-rasakan juga bisa. Sungkan, nah kalau sungkan masuknya di sini nih Bu, salah satu ini, jadi sungkan. Kalau sungkan jadi bisa guess atau give ya. Dan ini harus dihindari nih, dihindari baik itu institusi maupun editor jurnal itu harus menghindari supaya tidak ada guess, give and ghost. Jadi guess ini adalah peneliti yang sebetulnya dia tidak memenuhi kriteria untuk dimasukkan di dalam daftar peneliti dalam suatu publikasi, tetapi dimasukkan karena mungkin senior itu tadi kepala bagiannya atau kepala divisinya atau apalah, karena reputasi, jadi karena pengaruhnya tinggi gitu, atau give ya, mungkin karena ini dibiayai oleh, jadi hanya biaya saja, dibiayai oleh seseorang begitu ya, tetapi dia sebetulnya tidak sama sekali tidak terlibat di dalam penelitian itu, hanya dia membiayai penelitian itu. Nah sebetulnya tidak usah dimasukkan di dalam authorship, tetapi di acknowledgement-nya, di terima kasihnya ya, terima kasih sudah mendanai penelitian ini gitu. Kemudian GOS, GOS ini sebetulnya penelitinya berkontribusi tetapi tidak dimasukkan, seperti contoh saya tadi, mahasiswa yang ikut penelitian tetapi tidak dimasukkan di dalam daftar peneliti. Nah, ini slide terakhir. Prinsipnya publikasikan secara etis ya, publish ethically. Ada beberapa guideline yang sebetulnya bisa dilihat. Yang saya contohkan ini adalah guideline dari yang dikeluarkan oleh Elsevier. Masing-masing publisher ada brosur atau guideline tersendiri juga, jadi Wiley itu juga mengeluarkan, cuma ini saya pilih yang kemarin yang warnanya bagus, karena isinya sama sebetulnya, tapi karena yang warnanya bagus saya suka, saya pilih ini aja, nggak ada alasan lain. Jadi di sini silahkan, daripada saya ngambilnya sedikit-sedikit, ini saya contohkan di sini. Kontennya ada authorship, jadi ada penjelasan mengenai authorship, bagaimana kalau ada konflik of interest, plagiarism, kemudian simultaneous submission, misalnya dalam satu waktu yang sama satu artikel dimasukkan ke dalam jurnal yang berbeda. Nah ini nanti kan jadi bingung kalau diterima. Oleh karena itu setiap kali kita memasukkan ke jurnal pasti ada persyaratan bahwa artikel tersebut tidak boleh dalam proses untuk dipublikasi di jurnal lain. Kemudian riset fraud tadi yang falsifikasi, fabrikasi. Kemudian salami slicing. Salami slicing itu kayak salami. Salami itu kan yang dipotong-potong ya, jadi penelitiannya diiris kecil-kecil. Contohnya, kalau saya dari bagian farmakologi, jadi contohnya misalnya iya betul. Jadi misalnya akan meneliti
Sebentar, saya pengen ini menampilkan yang pas salaminya. Ini plagiarisme tadi sudah. Ini ada penjelasannya, saya kira mudah ini. Cuma waktunya kan cuma diberi waktu sedikit, jadi silahkan ini bisa dipelajari sendiri. Kayak kalau kuliah sama mahasiswa yang ini pelajari sendiri. Baca sendiri. Salami slicing. Enggak ada gambarnya salami. Ya. Contohnya kalau farmakologi itu efek anti, gampangnya ya, efek anti analgetik lah. Efek analgesik dari tumbuhan enggak usah sebentar. Apa ya? Tumbuhan apa sih? Jambu mete misalnya. Nah, jambu mete udah efek analgesik tumbuhan jambu mete. Ada yang meneliti dari ekstrak itu ada yang bunganya, buahnya, batangnya, kulit batangnya, akarnya, daunnya. Nah, kalau dipublikasi sendiri-sendiri kan bisa sampai 6 ya. Tapi kan akan lebih baik kalau itu dipublikasikan dalam satu publikasi, datanya lengkap, ya, datanya lengkap. Kemudian kan bisa membandingkan kalau yang bunga bagaimana, yang kulit batangnya bagaimana. Nah, seperti itu contohnya. Ya, kekurangannya nanti kalau untuk naik pangkat kan kumnya cuma satu publikasi. Tetapi kan sebetulnya yang dicari kan tidak hanya kum kan ya. Tapi kualitas dari publikasi itu kan harus dijaga, ya. Nah, ini ada 5 alasan kenapa harus mempublikasikan. Ini saya kira penutup, ini sudah penutup. Kenapa harus mempublikasikan secara etis? Yang pertama, ya untuk menjaga saintifik ya, alasan saintifik. Kemudian memproteksi life and the planet. Artinya apa? Seandainya Bapak Ibu itu misalnya ada peneliti melaporkan misalnya gini, menemukan anti malaria baru, kebetulan penelitian saya juga anti malaria baru, kemudian dipublikasikan, ini misalnya dari daun X tertentu, kemudian itu diaplikasi, karena hasil penelitiannya itu dipublikasikan, kemudian orang-orang menganggap itu adalah rekomendasi, kemudian memakai, padahal mungkin senyawa itu adalah toksik atau efeknya tidak ada, tetapi karena Bapak Ibu atau kita itu menampilkan data yang salah bahwa ini bagus. Nah, berarti kan itu sudah akan berpengaruh pada masyarakat, berpengaruh pada kehidupan. Jadi ini tingkat tingginya kan harus bisa memproteksi kehidupan dan planet bumi gitu ya. Atau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan senyawa-senyawa yang berbahaya begitu, jadi harus etis. Kemudian ini juga untuk menjaga supaya tetap perilakunya etis. Jadi etis itu di mana-mana, di sisi apapun harus etis. Saya juga sedang belajar untuk tetap etis sesuai nama saya. Reputasinya, untuk menjaga reputasi, karena sekali dalam publikasi, sekali kita diketahui melakukan hal-hal yang tidak etis akan di blacklist. Masa ya nama kita mau diubah gitu ya, nggak bisa juga kan. Kalaupun bisa diubah ya tetap akan ketahuan. Dan itu hanya satu-satunya ternyata. Jadi publish secara etis itu adalah satu-satunya yang harus kita lakukan. Karena kalau publikasi etis berarti penelitiannya juga harus etis, semuanya harus etis ya. Saya kira dari saya itu saja, Dr. Gunadi. Mungkin. Terima kasih Dr. Eti. Mungkin satu pertanyaan sebelum coffee break. Bu Neni, mungkin ada pertanyaan? Sudah ya. Bu Kristanti, sepertinya mau angkat tangan, mboten ya.
Oke, kalau tidak ada kita beri aplaus untuk Dr. Eti.